Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada yang sakit hari ini jamaah kita? Pak Iwan. Ya, Allahumma syfi, semoga Allah memberikan kesembuhan. Ya, syifaan la yughadiru saqama. Ya, kesembuhan yang enggak berulang lagi. Yang lain ada yang sakit? Enggak ada. Kenapa? Sakit kantong, masya Allah. Pak Ihsan sakit kantong, Pak Ihsan. Nanti dijahit abis ini kalau bolong. Baik ya. Alhamdulillah kita semakin dekat dengan bulan suci Ramadan. Saya pertanyaan pertama, yang hafal surat Al-Baqarah 183 kan banyak. Pak Iwan hafal ya? Kutiba alaikumusiyam sampai selesai. Belum hafal? Pak Budi? Belum. Coba prosesnya sampai mana coba? Ya ayyuhalladzina amanu. Surat 2183. Nah, saya merekomendasikan ya, nggak wajib nggak, tapi sangat-sangat dianjurkan karena kita udah puasa bertahun-tahun, ayatnya udah sering dibaca, jangan sampai miss ya. Surat kedua ayat 183. Yang sudah 183 tambah lagi sampai 188. Ya. Hafal Bang Zakaria? Tawa nih. Ya. 183 sampai 185. 85, 188. Ya. Bentar. Saya pinjam ya. Ya. Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita lihat ini Quran, ini ada terjemah. Maka di ayat 183 itu ada tulisan tuh, hukum puasa. Nah, ini namanya subtema. Ini cuma gambarin aja biar kita kalau yang udah tahu alhamdulillah. Nah, ini baru ainnya itu di ayat 187. 187 itu ain. Ada yang ainnya itu di 188. Ya. Artinya bahwa dari ain itu ayat yang bicara puasa dari 183 sampai 188. Gitu. Karena ayat berikutnya ayat 180 ayat 90 tuh itu temanya beda lagi, perang fisabilillah dan tata caranya gitu. Ya. Ini salah satu ketika kita ingin berinteraksi dengan pemahaman ayat-ayat Al-Qur'an. Itu satu ayat itu satu tema. Nah, sehingga silahkan untuk satu ayat itu untuk dihafal. Nah, kita baca bersama dulu 183 sampai 188. Nanti dalam 2 pekan ke depan, hari ini, pekan depan, dan pekan depannya kita banyak mengeksplorasi, ya, memperdalam tentang ke-6 ayat ini. Ya. Pekan depan kita masih ngaji kan tanggal 2 ya, insyaallah. Tanggal 9 katanya mau ada acara family gathering. Family gathering. Kumpul-kumpul. Di mana rencana? Di sini aja kan? Apa? Apa tuh? Sebelah mana? Danau di KPAD apa sih? KPAD? Cibubur Junction. Lurus kemana nih? Dari arah mana dulu? Iya kan keluar mau ke tol. Oke, dari Auri naik sebelah kanan apartemen kiri ke tol. Kita manggilnya kiri. Iya kan? Ya arah Cibubur Junction.
Hah? Saya nggak tahu Rudina mana. Terus? Komplek Hanka mana nih? Kok saya bingung terus. Sana ini. Ya. Pasar Cibubur. Kanan. Ya, taruh. Ini gambarannya kenapa? Enggak, saya biar ya biasa toh. Keluar Wiladatika. Ngiri. KKO. Sebelum rumah sakit. Oh gitu. Ada danau itu loh. Ada danau ya? Satu-satu yang berani Iya. Oh di situ. Oh. Ya arahnya arah apa sih namanya itu? Iya rumah sakit KKO kan arahnya kan. Iya masih jauh. Bukan Keranggan itu arahnya apa namanya? Kalau misalnya bus tuh apa angkot tuh ujungnya kok saya lupa. Kelapa Dua Wetan. Iya arah Kelapa Dua Wetan ya berarti. Iya. Ya, insya Allah nanti di sana. Enggak saya gini. Saya kan biasanya pagi itu ada acara. Ya kalau misalnya acara sebelah sana saya tahu jadi arahnya lewat mana gitu. Jadi makanya acara jam berapa? Oh gitu. Kira-kira jam berapa? Jangan apa? Ditentuin aja nanti saya menyesuaikan. Tanggal 9 kan? Iya. Oh itu warung. Wow, restoran Waisan ternyata. Keong seafood ya. Wah Allah ya Rabbana. Pakai itu aja Google Form ngisinya enak. Tinggal klik, udah semuanya nggak perlu pakai dikasih. Oh gitu, nggak kalau kayak anaknya cucunya tik jadi. Aisan bisa buat ini, Pak Zakaria bisa nggak Google Form? Iya ketahuan jumlahnya langsung. Oh iya pakai ini juga bisa. Wah saya harus ngobrol dulu sama anak saya. Pas yang di Jatinangor akan balik tuh, mudah-mudahan sih bisa ikut ya. Apa namanya? Teras Limbung. Nah, nanti kita cari lah. Oke baik, kita lanjutin ya. Jadi insya Allah ya tanggal 2, tanggal 9 kita bicara tentang tau'iyah Ramadan. Tau'iyah itu kita menguatkan penyadaran kita tentang Ramadan. Nah kita baca dulu surat Al-Baqarah 183 sampai 188. Ya karena biasanya di Ramadan ustadz-ustadz tuh nggak jauh bahasnya itu tentang ke-6 ayat ini. Jangan sampai ayat ini dibacaan kita masih nggak nyambung, nggak familiar ya, enggak langsung connect tuh. Oh ini surat sekian. Kalau kita udah paham kita ngerti. Bahkan ketika imamnya kadang-kadang atau khotibnya salah ngutip kita paham. Ya. Kita baca ya. Ta'awud basmalah, kemudian kita mulai baca bareng-bareng, pelan-pelan, perhatikan panjang pendek dan dengungnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman
معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خيرا لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Shadaqallahul azim. Ayat pertamanya 183 itu bicara tentang man. Siapa yang puasa? Alladzina amanu. Ya. Kenapa orang yang beriman?
Karena orang beriman tuh sami'na wa ata'na. Kenapa bukan manusia secara umum? Kenapa bukan al-muslim? Itulah kekhususan. Manusia nggak semua bisa taat. Bahkan bukan cuma manusia, orang Islam pun tidak semuanya bisa mudah melakukan puasa. Jadi ketika misalnya ada manusia, dia KTP-nya Islam, nggak puasa, ya nggak ada masalah. Maksudnya jangan kita sampai gimana, bukan nggak masalah artinya, silahkan bukan. Artinya ya kita harus paham, oh iya, berarti masih adanya di sini. Karena dalam surat 49 ayat ke-14, maka Islam itu tidak harus, bukan berarti dia orang-orang yang beriman. Karena level dia harus ditingkatkan. Kata Allah, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Badui, Arab gurun, ya. Euforia dia. Ya. Dengan nilai-nilai Islam, alhamdulillah bagus. Tapi dia mengatakan, amanna, kami sudah beriman. Amanna. Kata Allah, walakin kulu aslamna. Nah, jangan bilang beriman ente, bilang sudah Islam. Kenapa? Walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Karena iman belum masuk ke dalam hati kalian. Baru ucapan doang, belum sampai kepada sebuah keyakinan. Ada mereka yang ngucapin syahadat, sekarang tuh ada oknum, modus. Karena abis dia mengucapkan syahadat, banyak dibantu tuh. Jadi gantian, masjid ini dia bersyahadat, di masjid ini dia pengen masuk Islam, ada yang kayak gitu. Ya. Ada aja ya orang-orang culas tuh sampai kayak gitu. Kenapa? Pernah ngalamin. Dulu itu ada orang yang ngaku dari Palestina. Datang ke masjid, bikin gelar sorban. Ya. Lama-lama ada ustadz saya kesel. Kok begini caranya? Ditanya. Ente emang sebagai apa di Palestina? Lembaganya apa? Ternyata untuk pribadi. Padahal tinggal di sini udah lama gitu. Cuma karena tahu giroh umat Islam terhadap perjuangan Palestina tuh mudah ngebantu, akhirnya dia datang tuh ke masjid. Saya ya seakan-akan nggak bisa ngomong bahasa cuma bisa ngomong bahasa Arab. Memang ngomong bahasa Arab. Nah, kemudian ustadz saya ya kuliahnya di Saudi. Diajak ngomong kayak bahasa Arab. Diomelin. Kita kan kadang-kadang kalau tampilan luar itu kan orang langsung terkecoh gitu kan. Idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kalau engkau ngelihat dia, tampilannya akan membuat takjub. Kalau dia ngomong, tasma' liqaulihim, kau akan dengerin. Oh iya. Maka hati-hati. Nah, dulu gitu tuh. Qalatil arabu amanna. Orang-orang Arab Badui mengatakan aman, kami sudah beriman. Walakin qulu aslamna. Kata Allah, katakan baru berislam. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Iman belum masuk dalam hati. Kalau dia udah beriman, maka dua kata-katanya ini. Sami'na wa ata'na itu ada dalam surat 24 ayatnya ayat 51. Nah, sekarang kita baca ini, terjemahnya sama ini. Siapa yang mau baca 49 ayat 14 terjemahnya dulu. Jadi yang saya jelaskan tadi kita dapat ayatnya ini, ya. 49 berarti Pak Zakaria karena udah tebel sebelah kanannya. Silakan. Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman. Tetapi katakanlah
kami telah tunduk Islam, karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Iya. Karena kalau udah iman masuk hati, keluarnya at-ta'ah. Nah, gitu. Maka ini sami'na wa ata'na, yang keluar itu ketaatan. Walaupun kegiatannya berat, ada ketaatan. Apalagi yang ringan. Ya, makanya bagi orang-orang yang beriman, dia bicaranya itu bukan bicara berat atau ringannya, tapi bicara, oh ini perintah Allah, kerja. Ya. Mungkin kalau kita nggak ngebayang ya, di Depok, Bekasi, yang nuansanya itu puasanya itu ajek flat 12 jam. Ya, yang cuacanya sekarang juga alhamdulillah nih, ya kan? Hujan, walaupun panas sebentar, ya kan? Coba kalau kita pas di Saudi. Kemarin saya pas haji tuh pengen puasa. Udah mau puasa aja. Udah niat tuh puasa, ya. Ngedrop langsung badan. Karena nggak biasa. Siang-siang panasnya, Masya Allah. Terasa banget. Ya, ujung-ujungnya, oh iya kita kan lagi safar, kenapa harus puasa sunnah kan gitu, ya kan? Mau ngerasain tuh gimana puasa di tempat yang panas kayak gitu. Di saat orang pada nggak puasa gitu kan, puasa sunnah gitu kan. Akhirnya nggak jadi tuh. Ya udah siapin, udah beli nasi buat sahur gitu kan. Emang waktu itu pas, qadarullah sakit, pas besoknya. Ya udah nggak jadi akhirnya. Memang terasa panasnya 40 sampai 45 waktu itu. Jamnya nggak jauh beda ya, karena dia subuhnya itu sekitar jam 3 atau jam 4. Ya, bukanya itu cuman agak setengah 7. Tapi ada teman-teman yang di Kanada tuh, dia baru sahurnya itu jam 3. Bukanya itu jam 9 malam. Ya lah. Makin ngutup lagi, makin lama lagi. Bahkan ada daerah yang nggak pernah ngelihat matahari dia. Sehingga puasanya dikonversi pakai jam ke Saudi. Saat itu jam berapa di Saudi buka, dia ikut buka. Saat itu dia puasa, ikut puasa. Sampai seperti itu. Itu ijtihad ulama di sana. Karena nggak ketemu matahari. Kalau misalnya di situ nggak puasa-puasa dia kan. Kenapa? Karena nggak ketemu matahari. Akhirnya berijtihad. Kalau pengen puasa berarti ngikutinya tetap pakai jamnya jam Saudi. Tapi untuk yang masih ngelihat matahari itu terbit dan tenggelam, apalagi di Kanada, kawan saya cerita waktu tinggal di sana itu terasa. Kita di sini alhamdulillah, ya, cuma sekitar 12. Nah bagi orang-orang yang beriman, maka apa? Sami'na wa ata'na, kami dengar, kemudian taat dikerjain. Ini yang pertama, siapa yang puasa itu? Ya. Nah, kalimat sami'na wa ta'na Allah gambarkan dalam surat 24 ayat 51. Oh, silakan Pak Zakaria udah dapat tuh. Karena saya ngelihat yang lagi buka ya, yang tebal-tebalnya di 24. Ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata, kami mendengar dan kami taat, dan mereka itulah orang-orang yang tunduk. Iya. Ini bukan cuma puasa ya. Jadi orang beriman terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangannya, maka sifat defaultnya, sifat utamanya itu pasti akan mengatakan sami'na wa ata'na. Kalau udah dengar, lanjut dengan ketaatan. Sebab ada juga yang sami'na wa asaina. Kami dengar tapi kami langgar, kami ingkari. Ada yang mengerjakan tapi malas-malasan, ada juga. Kan ada 3 kelompok besar. Kalau kita interaksi dengan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat pertama itu orang beriman, yang dia itu bertakwa. Yang kedua orang-orang kafir, yang ketiga orang-orang munafik. Ya, surat Al-Baqarah 1-5 itu bicara tentang beriman dan bertakwa.
ayat ke-6 dan ke-7 bicara orang-orang kafir, ayat 6 dan 7, ayat 8 sampai ayat 20 itu bicara tentang orang-orang munafik. Orang munafik juga sama, dia melakukan puasa, melakukan ibadah, tapi ibadahnya dilakukan niatnya bukan karena Allah. Sama dengan ibadah sholat. Maka ini adalah siapa yang akan puasa dengan baik, yaitu orang-orang yang beriman. Bukan cuma sekedar kuantitas, karena tujuan dari puasa, ya, ini ghayahnya, ya, tujuan puasa itu at-taqwa. Orangnya muttaqin. Ya. Kata kerjanya yattaqu, ya. La'allakum tattaqun, ya, tattaqun. Ini kata kerja nih, agar kalian bertakwa, senantiasa bertakwa. Kata bendanya takwa. Orangnya namanya muttaqin. Sebenarnya muttaqun, cuma seringnya itu kita dengarnya muttaqin. Ya. Padahal kalau kata aslinya itu adalah muttaqun, ya. Karena ada biasanya itu zaina, jadi zainal muttaqin, ya. Lil muttaqin karena ada huruf sebelumnya. Jadi kalau dari sini, maka kita harus punya target. Target itu pembentukan karakter takwa. Sehingga suksesnya puasa itu bukan karena kita pol puasa, enggak. Karena di Quran juga ayat berikutnya kalau kita safar atau sakit boleh nggak puasa, ganti dengan yang lain. Kalau misalnya hitungannya puasa suksesnya itu adalah 30 atau 29 hari, yes, gua pol puasa, nggak ada bolong, maka kasihan yang ibu-ibu, yang putri. Karena pasti nggak bakal selesai gitu. Kecuali yang memang udah uzur, udah menopause dan seterusnya, itu beda lagi. Makanya di sini goalsnya jangan sampai kita gagah menentukan tujuan. Tujuan itu membentuk karakter takwa. Dan itu yang menjadi PR besar kita. Sehingga gimana orang takwa terhadap Allah, gimana orang takwa terhadap masyarakat, orang takwa terhadap keluarga, orang takwa terhadap orang tua, orang takwa terhadap anaknya, itu menjadi PR kita yang harus kita perbaiki. Karena semangat Ramadan ini, ya, dari orang-orang yang beriman ini, amanu menjadi orang-orang bertakwa berarti adanya perubahan. Tapi meningkat. Menjadi lebih baik. Dari manusia, dia muslim, beriman, bertakwa. Jadi semangatnya itu kira-kira selesai Ramadan ada perubahan nggak ya saya? Ya. Kalau bicara yang sifatnya sikap, maka kita perlu bercermin dari orang lain. Siapa? Istri, suami, anak-anak. Ya. Jadi selepas Ramadan tuh kita evaluasi. Kira-kira Bapak ada perubahan nggak ya? Jangan kita nilai orang mulu. Lu puasa nggak puasa kayaknya nggak ada perubahan gitu kan. Jangan. Ya. Apaan? Nah, itu keberhasilan fisik katanya gitu. Ya, tapi usianya bisa cuma 2 minggu. Setelah itu naik lagi tuh. Ya, karena tidak membentuk budaya. Kalau misalnya, betul ya, misalnya tadi pola makannya itu diatur, sebenarnya itu bisa tetap bertahan. Kenapa? Karena polanya akan sama di Ramadan, di luar Ramadan. Dia enggak mudah makan, enggak mudah ngemil, gitu kan? Membatasi. Bahkan udah di akhir-akhir Ramadan seakan-akan teh manis sama korma aja cukup. Betul enggak?
Kalau di akhir-akhir, kalau awal sih kita lapar mati dah tuh ya kan. Di mana-mana orang pada buka. Kalau nggak ada lontong sama gorengan seakan lu bukan belum buka puasa. Ya kadang-kadang kita, misalnya saya gitu kan, tahu-tahu disuruh ceramah, iftar. Biasanya kan nggak makan malam tuh, nanti makannya habis taraweh. Disiapin, makan. Udah tuh, cuma sekali doang ketemu nanti sahur. Artinya sehari cuma 2 kali makan. Pertanyaannya, kalau itu jadi target kita, apakah di luar Ramadan kita cuma 2 kali makan? Kayaknya enggak. Artinya kalau ini jadi budaya, sebenarnya bisa bertahan. Nah, itu target fisik. Dan jangan jadikan target utama. Itu target bonus. Target utama ini. Jangan yang ini nggak dipikirin, yang dipikir timbangan mulu. Setiap hari lihat timbangan 81 gitu kan. Minggu kemudian 79 alhamdulillah sukses gitu kan. Di akhir Ramadan 70 ideal gitu kan. Iya, karena itu dia menjadikan Ramadan tuh keterpaksaan, bukan punya semangat. Coba kalau misalnya yang begitu dilakukan, beda. 2 hari yang lalu ada video singkat di TikTok. Ya. Ronaldo, the phenomenon, ketika dia masih juara sama kondisi usia 43 tahun. Itu jauh banget. Sekarang tuh gede, susah jalan. Kenapa? Karena dia menjaga fisiknya ketika lagi jadi atlet, bukan jadi budaya. Kemudian ada beberapa tuh saya nggak begitu kenal, tapi yang ditampilin tuh yang usia ketika sekian, ada yang udah jadi pelatih, yang udah sekitar 10 tahun nggak main jadi atlet profesional, kemudian badannya bisa sampai 2 kali lipat berat badannya, gitu. Tapi ada juga mereka itu yang usia udah tua tetap six pack. Kenapa? Karena dari dulu dijadikan pola. Bukan cuma semata-mata ketika jadi atlet. Ini kita bawa konsep ini coba ke dalam Ramadan kita. Jadikan itu membentuk budaya hidup kita, jadi karakter kita, maka kita akan melihat kebaikan kita bukan cuma ada di Ramadan. Karena kebaikan itu adalah membentuk karakter takwa yang kelihatan sepanjang hidup kita. Gitu. Maka perlu tuh kita bedah siapa orang-orang yang bertakwa itu. Ya. Di antaranya, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Orang bertakwa yang masuk surga dalam surat 51 ya. Ayat 52 ayat surat 51 ayat 16 tuh innahum kanu qabla dzalika muhsinin, mereka adalah orang-orang yang dulu di dunia senantiasa berbuat baik. Muhsin kepada siapa? Pastinya kepada Allah yang pertama. Ibadahnya semata-mata karena Allah. Coba ini kita jadikan sesuatu yang terus kita perbaharui. Pokoknya ibadah saya itu karena Allah. Saya pengen berinfak lillahi ta'ala. Saya pengen baca Quran lillahi ta'ala. Saya pengen umroh lillahi ta'ala. Saya pengen aktif di masjid lillahi ta'ala. Saya pengen menjadi pengurus masjid lillahi ta'ala. Saya ingin hadir di majelis ta'lim lillahi ta'ala. Orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang muhsin. Siapa muhsin? Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Betul enggak surat 51 ayat 15 dan 16? Jangan iya doang ini. Lihat dulu, kita lihat. Ayat 15, ayat 16. Surat 51, Bang. Masih jauh Pak Budi. Nomor suratnya 51. Itu nomor surat berapa tuh? Paling masih Al-Baqarah. Jauh. Nomor surat adanya di sini nih. Nih, di sini nomor surat ya. Ada di pojok kiri atas. Ayat 15, 16. Boleh baca terjemahnya.
Nah ya, orang bertakwa di surga dan mata air. Lanjut. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Masya Allah ya. Kalimatnya indah nih. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Muhsin. Orang yang berbuat ihsan. Selalu berbuat baik. Pertama kepada Allah dengan apa? Ibadahnya, niatnya karena Allah. Dakwahnya karena Allah. Zakatnya, infaknya, sodakohnya karena Allah. Nggak ada keterpaksaan. Walaupun motivasinya bisa banyak orang, dari banyak orang. Ya, Bang, itu ada orang kesian banget. Kenapa? Itu pengen makan aja susah. Itu kan motivasi awal. Oh iya. Tapi ketika beramal dia langsung bismillah. Aneh bantu ya. Kenapa ente bantu? Ya karena Allah. Bukan karena kasihan. Kalau cuma karena kasihan, ya udah selesai. Ya. Orang-orang tidak beriman pun maka dia punya rasa kasihan itu. Tapi bedanya dia dapat kebaikan di dunia tidak sampai di akhirat. Sama ketika kita melakukan kebaikan itu karena orang lain. Karena kasihan, karena nggak enak. Ya dapat sebutan. Ih baik banget deh. Gue baru ngomong doang. Udah keluar itu duitnya. Gitu kan. Jadi pertanyaannya kita yang beramal ini karena apa? Bah kok dikasih tuh. Orang datang. Habis nggak enak. Lama banget di sini. Gue kasih aja biar pergi. Gitu kan. Kelihatannya kan mudah, hati-hati. Emang orangnya pergi, tujuan itu dapat. Emang orang tuh akan mengenal, baik dia gitu. Tapi Allah nggak bakal nyatet itu sebagai sebuah pahala. Karena niatnya selalu bismillah. Makanya selalu hadirkan ya basmalah nama Allah dalam setiap aktivitas-aktivitas kita. Dan itu akan jadi nilai ibadah. Ya. Insya Allah nggak bakal kecewa kita. Kenapa? Karena niatnya karena Allah. Ada tetangga nyalek. Ya kan? Ibunya tuh yang rame banget di grup promosi mulu gitu kan. Ya. Saya bilang, terus bagi-bagi udah tuh minyak gitu kan. Saya bilang ya ngeri juga deh yang kayak gini nih. Ya. Karena bukan jadi habit. Dia hadir 5 tahun walaupun dapat suaranya. Karena masyarakat kita pokoknya yang ngasih ya udahlah. Ya. Habis gue kesian dia udah ngasih gitu kan. Masa udah ngasih ntar gue gitu kan. Gitu. Jadi nggak mikir tuh milih karena siapa, enggak. Pokoknya siapa yang ngasih. Ya, dan itu sekarang tuh jadi modus. Hampir di setiap tempat. Pokoknya kalau udah menjelang pemilu, kasih. Ya. Bahkan ada yang narik lagi tuh, paving block ditarik gitu kan. Ya, ada yang macam-macam gitu kan. Ya, ada teman saya jadi caleg gini. Gimana pemilihan? Kan Ane udah tahu, udah bilang, Ane tuh nyalek itu mau bantu biar suara partai ini masuk. Karena dia punya basis pemilih. Cakep kayak gitu. Ya, Ane ngebantu nih. Dapat itu bonus. Kalau nggak dapat ya udah, dia ikhlas ngebantu itu. Gitu lah. Oh cakep, alhamdulillah. Ya. Yang repot itu yang udah jual 2 mobil katanya. Dapatnya cuma berapa suara. 7 suara katanya. Jual mobil dapat juga lagi. Saya nggak mau baca-baca yang kayak gitu loh. Enggak, ini bicara tentang hati-hati dalam beramal. Keikhlasan itu berat. Nah, ini dengan Ramadan kayak gitu. Jangan sampai nggak enak karena istri, nggak enak karena anak, nggak enak. Akhirnya udah puasa seadanya. Tidak mencapai gelar takwa. Untuk mencapai gelar takwa itu butuh usaha. Salah satunya adalah bagaimana kita terus berbuat baik kepada Allah, mengikhlaskan semua aktivitas niat-niat kita karena Allah. Ya. Makanya selalu tuh kalau ada dua, dalam hati ada 2 niat, hati-hati. Yang satu singkirkan. Bismillah. Karena Allah. Ya.
Kalau ada niat apa gitu kan, hati-hati. Ya, mulai kita perbaiki. Ya, hampir jam 7. Cepat ya. Insya Allah ini berseri ya. Ke depan akan kita lanjutkan. Jadi yang pertama, target Ramadan adalah membentuk karakter ketakwaan kita. Sehingga ketika kita diminta untuk menjadi muhsin, kira-kira kebaikan kita meningkat apa enggak. Coba aja lihat sholat-sholat kita setelah Ramadan, sebelum Ramadan, pas Ramadan, kira-kira grafiknya seperti apa. Jangan kayak kurva normal, sebelum Ramadan ada di bawah, pas Ramadan naik sampai atas, habis Ramadan habis sama sekali. Nah, ini bukan seperti ini. Ya, orang beriman, bertakwa itu grafiknya itu terus. Walaupun nggak sampai begini, tapi paling nggak ya gitu naik, tapi jangan sampai ke bawah lagi gitu kan, naik lagi terus ya, sebagaimana sabda Nabi, khairun nas, sebaik-baik manusia, man tala umuruhu, usianya panjang, wa hasuna amaluhu, amalnya makin baik. Usianya nambah, amalnya ya kayak grafik gitu kan ya. Kalau memahami grafik kan gini, ini faktor usia, ini amal. Ketika usianya nambah, nih kan usia 40 tahun, maka amalnya makin naik. Gitu, ini amalnya tuh naik. Makin ke sini tuh amalnya. Terus syukur-syukur bisa, paling enggak ya bisa begini aja udah cakep banget ya gitu. Sehingga sampai penghujung akhir hayatnya, dia dikenal orang-orang yang meningkat. Itulah meningkat dari beriman menjadi orang yang bertakwa. Kalau enggak meningkat, sayang. Berarti sama saja seakan-akan Ramadan kita tidak berhasil. Ya, insya Allah pekan depan kita akan, saya udah siapin hadis-hadisnya nih ya. Tapi insya Allah nanti pekan depan kita coba lebih kuatkan lagi. Karena berseri sampai nanti kalau pas ajak keluarga, saya ingin mempersiapkan juga bagaimana keluarga kita menghadapi Ramadan. Ya, karena kadang-kadang cuma kita pribadi yang siap, tapi keluarga kita enggak. Ya, jadi pas tanggal 9 kalau bisa ajak keluarga. Ya paling enggak Pak Budi kan istri belum ada saat ini, anaknya diajak biar kenal juga, biar saya tahu. Kali aja ternyata kenal sama anak saya atau siapa, kita kan nggak tahu ya, kadang-kadang pas kumpul gitu. Ada yang baru kumpul baru ketahuan, ternyata kita saudara gitu kan. Dari siapa? Dari Uyut ini gitu kan dulu gitu. Ya. Kayak kemarin waktu saya haji, ya ketemu saudara dari Uyut saya, berarti satu grup sama saya yang saya bimbing ya. Pas ada namanya, ini Haraga, apa Haraga, Haji Rosyid Gawi, ente orang Menteng Atas ya, iya. Oh, Gawi siapa? Kakek Ani lah, nya Ani nikah, sama kita ceritain, kita saudara gitu ya, ketemu nyambung tuh ya kan. Saya cerita sama bapak-bapak saya, alhamdulillah ketemu juga ya, walaupun jauh tapi masih ada hubungan kekerabatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita di bulan Sya'ban yang hampir separuh ini ya, dan Allah berikan kesempatan kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Salam saya untuk keluarga ya, katakan kepada mereka, diminta untuk yuk bersiap-siap kita menyambut datangnya Ramadan. Bukan persiapan fisik ngechat, bukan itu, tapi persiapan psikologis kita, yaitu kita menjadi orang bahagia menghadapi bulan suci Ramadan. Yang udah punya anak, punya cucu juga gitu, mulai diingetin lagi, jangan-jangan mereka juga nggak sadar sebentar lagi Ramadan ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.